Beberapa hari yang lalu, saya juga memberikan informasi. Bahkan informasi tersebut saya jadikan sebagai konten video di Putra Romo Channel. Bahwasanya, mari kita bersama-sama mengenal setiap kehendak-kehendak kita. Mengenal setiap keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang malam ini saya informasikan. Di era milenium ini, semakin banyak orang-orang cerdas, maka semakin dibutuhkan kenyataan dari apa yang kita katakan. Maka pelajari dengan baik, lalu buktikan sendiri bahwa apa yang kita katakan, kita ucapkan itu tidak bohong. Di sisi lain, hanya dengan menguasai 3 ranah atau 3 dimensi, sabda, bersabda, dan menyabda, maka wahyu panca gaib bisa digunakan untuk apa saja, kecuali berbuat luput atau tidak tepat. Tidak tepat yang dimaksud, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, ini tidak sama dengan yang direnungkan. Luput yang dimaksud adalah apa ucapan yang kita katakan atau kata-kata yang kita ucapkan ini tidak sama dengan yang direnungkan. Itu yang dimaksud luput. Selanjutnya, sabda, bersabda, menyabda. Kedudukannya di mana? Tak lain dan tak bukan, kedudukan 3 ranah atau 3 dimensi sabda, bersabda, dan menyabda adalah Baitul Ma'mur atau otak atau pikiran kita. Sedangkan bersabda, kedudukannya ada di Baitul Muharram atau hati atau batin kita. Sedangkan menyabda, kedudukannya ada di Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin atau sahabat kita. Sesungguhnya di dalam bacaan kunci ini pun hampir setiap kita membaca bacaan kunci terucap, yaitu sir, dat, sifat. Sir adalah sabda, dat adalah bersabda, sedangkan sifat adalah menyabda. Jika menyabda tidak didasari dengan bersabda, sedangkan bersabda tidak diawali dengan sabda, maka sifat ini menjadi sifat bohong. Tidak ada kenyataannya. Namun sayang, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, dan ilmu pengertian tentang penguasaan
sabda bersabda dan menyabda ini tidak bisa ditempuh selain dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan wahyu pancalaku. Dikarenakan sabda bersabda dan menyabda ini haknya wahyu panca gaib, haknya sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Jadi penguasaannya tidak bisa ditempuh dengan cara lain atau teknik lain selain dengan menggunakan wahyu pancalaku yang dipraktekkan dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan wahyu pancalaku. Walaupun sesungguhnya ini adalah milik seluruh manusia yang masih hidup di dunia. Kalau saja pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang ranah atau dimensi sabda, bersabda, dan menyabda ini bisa ditempuh dengan cara lain atau teknik lain selain wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan wahyu pancalaku sudah tentu dari zaman dulu sudah banyak yang bisa. Artinya tidak ada orang yang menderita karena miskin, menderita karena masalah, menderita karena hutang, menderita karena bla 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 lainnya. Karena apa? Karena apa yang dikatakan selalu terwujud dengan nyata. Penguasaan inilah yang dimiliki oleh para leluhur kita di zaman dahulu. Sehingganya jangankan orang yang sedang sakit, orang yang sudah meninggal alias mati, hanya dengan disentuh bisa hidup kembali. Dengan ini panjenengan bisa mengetahui kemana arahnya, bukan? Seperti apa kehebatannya seorang manusia yang masih hidup jika menguasai sabda, bersabda, dan menyabda. Jangankan uang, harta benda, atau masalah. Wujud atau tubuh yang sudah ditinggal hidupnya alias mati bisa dimanunggalkan kembali sehingganya bisa hidup kembali. Maka setelah mendengarkan informasi dari saya tanpa tedeng aling-aling tentang identitas jati diri pribadi kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Dan hendak kemana aku? Maka segeralah kuasai sabda, bersabda, dan menyabda di dalam diri panjenengan masing-masing. Karena dengan tiga hal itulah kita bisa berbalik menggerak dan menggerikkan sedulur papat kalimo pancer kita. Sehingganya sedulur papat kalimo pancer kita bergerak dan bergerik sesuai kehendak kita. Bukan kita yang sesuai kehendak mereka berlima. Selama gerak-gerik kita sesuai dengan kehendak mereka berlima, itu masih putra Rama. Selama gerak dan gerik kita masih sesuai dengan kehendak wahyu panca gaib atau kehendaknya sedulur papat kalimo pancer, itu masih putra Rama. Namun jika gerak-gerik wahyu panca gaib atau gerak-gerik sedulur papat kalimo pancer kita
sudah sesuai dengan kehendak kita, itulah yang disebut Rama Putra. Artinya, sudah pasti dia bisa mijilake Rama. Dan ketika Rama itu dimijilake, tidak ada satupun yang mustahil. Jadi sesungguhnya apa yang sudah saya informasikan ini teramat sangat sederhana. Dan setiap putra kekudangane Rama bisa. Apalagi dia sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya. Di dalam laku suci menuju abadi. Dia sesungguhnya sudah bisa. Namun dikarenakan ketika dia menyabda dalam sikon orang awam, tidak ada buktinya. Tidak ada kenyataannya. Sebab menyabda harus dalam sikon manunggal jati. Manunggal jati adalah satu kesatuan antara sabda, bersabda, dan menyabda. Jika ketiganya ini manunggal, berarti antara wujud kita dengan wahyu pancagaib yang menjadi isi wujud kita itu lengket, tidak bisa dipisahkan. Bukan cuma manunggal, tapi lengket. Seperti di lem Alteco. Maka segeralah pelajari bagi panjenengan yang sudah mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain terkait praktek nglungguhake asma sejati dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk panjenengan yang belum atau tidak mendapatkan amanah untuk membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka mau tidak mau panjenengan harus segera belajar menjadi seorang guru. Guru yang bisa membimbing dirinya sendiri, guru yang bisa membimbing orang lain. Artinya pelajaran praktek nglungguhake asma yang tertulis di dalam buku yang saya bekalkan harus segera panjenengan pelajari. Karena itu terkait dengan yang sedang saya informasikan dalam kesempatan kali ini tentang sabda, bersabda, dan menyabda. Jawaban untuk para kadang yang mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain adalah pelajari sikon selama panjenengan sedang berproses nglungguhake asma sejati. Karena kesadaran seperti itulah yang digunakan ketika menyabda. Secara politik, baik itu politik adat, politik tradisi, atau politik keyakinan, sabda, bersabda, dan menyabda itu diidentikan, angel teman, lambe, diidentikan dengan para raja atau para pemimpin atau nabi-nabi atau dewa-dewa. Jadi zaman dulu sabda, bersabda, dan menyabda ini hanya diarahkan bagi mereka-mereka yang berpangkat seperti raja atau ratu atau nabi
atau dewa. Jadi rakyat, bawahan dianggap tidak punya sabda, punyanya kata-kata, bukan sabda. Jadi apapun yang keluar dari mulut seorang raja, seorang ratu, seorang dewa, itu disebut sabda. Kalau apapun kata-kata yang keluar dari rakyat jelata itu disebutnya ngedebus. Ini tidak adil. Setelah saya pelajari, ini tidak adil. Tidak ada bedanya. Antara rakyat dengan raja itu nggak ada bedanya. Antara rakyat dengan nabi, dengan dewa itu nggak ada bedanya. Sama-sama manusia. Artinya sama-sama memiliki sabda. Hanya saja perbedaannya, kalau raja-raja atau dewa-dewi itu sudah mempelajari dengan baik tentang sabda, bersabda, dan menyabda. Nah, kalau rakyat kan belum. Bisanya belum karena tidak diberitahu pembelajarannya. Kalau diberitahu pembelajarannya sudah tentu bisa kan. Perkaranya itu perkara tahu pelajarannya dengan belum tahu pelajarannya. Itu saja. Kalau soal hak sabda, bersabda, dan menyabda, sama-sama mempunyai hak. Karena kita sama-sama manusia hidup. Dan Tuhan, Maha Suci Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan oleh Maha Suci Tuhan itu adalah akhlak. Bukan kedudukan, bukan jabatan kita. Bahkan bukan ilmu kita. Setelah mendengar informasi dari saya malam ini, maka mari kita bersama-sama memulai angon ucapan kita masing-masing. Paham angon? Mari kita mengembala ya. Mari kita sama-sama belajar mengembala ucapan-ucapan kita atau angon ucapan-ucapan kita. Agar supaya apapun ucapan kita itu ada kenyataannya. Ada buktinya. Dan apapun yang kita ucapkan menjadi penyelesaian, menjadi penyempurnaan. Ini pun terkait di dalam pembelajaran tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam Wahyu Pancagaib. Kenapa seorang putra diingatkan oleh Romo ketika membaca bacaan kunci harus menggunakan rasa? Dengan membaca bacaan kunci menggunakan rasa, membaca bacaan paweling menggunakan rasa, membaca bacaan mijil menggunakan rasa, menyebut asmo sejatinya menggunakan rasa, membaca bacaan singkir menggunakan rasa, di luar kehendaknya terjadi sebuah perenungan. Secara otomatis di luar kehendaknya, di luar sengaja, gitu. Tidak disengaja terjadi proses perenungan dari bacaan-bacaan yang dibacanya. Sehingganya bacaan kuncinya, bacaan pawelingnya, penyebutan asmo sejatinya, bacaan mijilnya, bacaan singkirnya itu mahanani. Bukan sebatas bacaan belaka. Nah, kalau ini teramat sering dilakukan, lambat laun seorang putra itu akan menyadari adanya potensi sabda, adanya potensi bersabda, adanya potensi menyabda di dalam dirinya. Dan secara otomatis pula penegasan kitab suci sejati
ada makna sebagai tubuhnya, Wulangre Sejati sebagai kata-katanya atau ucapannya, Berbudi Bowo Laksono sebagai tingkah lakunya, itu otomatis terjadi. Sebab karena itu, saya sering memberikan informasi sesungguhnya pelajaran atau pengkajian terkait Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku itu sesungguhnya metik. Sesungguhnya metik. Karena apa? Karena hanya dengan mempraktekkan Wahyu Pancagaib, menggunakan Wahyu Pancalaku, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, semuanya akan terangkai dengan sendirinya. Semuanya akan terangkai dengan sendirinya. Dikarenakan mayoritas yang mengkaji Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku itu adalah orang-orang setua panjenengan. Maka saya memberanikan diri untuk memperkenalkan sistem-sistem metik tersebut. Karena jika panjenengan hanya mengandalkan otomatisnya di usia panjenengan yang saat ini terlalu lama. Terlalu lama. Nah, sebab karena itulah informasi ini saya informasikan. Sehingganya panjenengan bisa menjalankan dimulai sekarang juga. Sebelum panjenengan menguasai seluruhnya.